Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kali ini belajar tentang operator overloading dalam array. Bukan dalam array, kasusnya adalah kasus array satu dimensi. Jadi array ini kita buat sebagai kelas ya, kelas yang bernama array. Kita lihat kelas array itu seperti apa. Ini ada kelas array satu dimensi. Nah, ini dikasih template kelas T ini karena kita supaya bisa mengubah-ubah isi datanya tidak harus integer, bisa juga float dan lain-lain. Nah, yang pertama ini adalah konstruktor dengan variabelnya adalah size. Yang berikutnya adalah array 1D, ini juga konstruktor. Bentar, ini saya tutup dulu. Konstruktor dengan variabel atau parameternya adalah array yang lain. Jadi array dengan array yang lain. Kemudian di sini adalah destruktor, itu delete isinya semua. Kemudian ada operator subscript. Silahkan dicoba. Kemudian ada size. Ini adalah return size. Ini mengembalikan ukurannya kalau dipanggil size. Ini silahkan dicoba. Kemudian ada operator sama dengan. Caranya gampang ya. Kalau mau menulis operator sama ini adalah tipe datanya apa. Kalau ada kelas array 1D ya array 1D ya pakai, kalau template ya kasih T gitu aja. Itu silahkan dihafalkan. Kemudian operator sama dengan, kalau dia mau operator sama dengan. Terus cons, jadi inputnya ini yang bertipe array 1D bernama variabel V ini cons artinya jangan diubah-ubah. Jadi begitu fungsi operator sama dengan tidak boleh mengubah nilai dari V yang berupa array 1D. Kemudian ada operator plus, kemudian ada operator kali dan operator plus sama dengan. Nah, dan ada operator precise. Nah, ini isinya semua. Kalau array 1D diisi SZ, integer SZ. SZ-nya, jika SZ kurang dari 0 maka throw back initializer. Artinya kita melemparkan objek ini back initializer. Kemudian isinya nggak ada apa-apa ini ya. Kemudian ini kan ada size-nya sama dengan SZ. Elemen size sama dengan SZ, kemudian elemen sama new T itu SZ. T itu adalah tipenya ya, kalau kelas utamanya, program utamanya itu integer ya, ini tipenya integer SZ. SZ itu tergantung dia SZ nilainya berapa. Jadi dia hanya pesan tempat ini. Yang di sini belum menginisialisasi isinya. Jadi hanya pesan tempat. Kemudian yang array 1D dengan isi array yang lain, kalau ini benar-benar mengcopy dari array yang sudah ada inputnya gitu ya. Size V titik size sama size-nya dia disamakan dengan size-nya V. Elemennya itu disamakan pesan tempatnya dengan miliknya size. Karena size-nya itu boleh V size, boleh size, sama saja. Mau ditulis V titik size ini ya sama saja, nggak ngaruh ya, karena V size sama dengan size gitu ya. Kemudian for in I sama dengan 0 to I size. Nah, ini kita pakai size lagi karena apa? Karena miliknya sendiri. Ya, karena sudah miliknya sendiri, karena sudah diinisialisasi ya sebaiknya pakai miliknya sendirilah. Jangan pakai miliknya orang lain walaupun sama. Kemudian elemen sama dengan V titik
elemen. Jadi elemennya itu di copy per satu-satu, di copy satu-satu. Itu kalau ada konstruktor dengan parameternya adalah array yang lain. Kalau operator apa ini? Kurung buka kurung tutup ini ya. Operator kurung buka kurung tutup ini akan mengembalikan elemen i. Ya, kalau ada kurung buka kurung tutup, maka elemen i yang akan dikembalikan. Misalnya xi ya itu boleh. Ini sudah dipakai ya nanti di bawah. Kemudian ada operator sama dengan. Operator sama dengan ini adalah mengisi V ke dirinya sendiri. Jadi V size sama dengan size. Kemudian kalau sudah ada elemennya itu di-delete dulu. Kalau sudah ada sebelumnya nilai-nilai sebelumnya. Kalau size kan tinggal overload. Tinggal ngisi aja di override saja. Delete elemen. Sudah elemennya sudah di delete, maka elemen new size new t itu isinya adalah size. Kemudian elemen i sama dengan v elemen i ya, sama ya dengan tadi konstruktor dengan parameter yang parameternya adalah array yang lain. Semua di copy satu-satu nih. Satu operator sama dengan ini mengcopy satu-satu ya ke dirinya sendiri. Kemudian kalau operator plus ini tidak ke dirinya sendiri ya, tetapi dirinya ditambah dengan apanya? Dirinya ditambah dengan apa ini? Dengan parameternya v, dirinya ditambah dengan parameter v, objeknya sendiri ditambah parameternya disimpan di elemen w. Maka w ini sebelumnya belum ada, maka diciptakan dulu w. Kemudian return w. W ini yang dikembalikan yaitu jumlahnya atau operator plus. Operator minus juga gitu ya, sama persis dengan ini. Bedanya adalah yang ini plus jadi minus. Ya, bedanya ini plus, ini minus. Ya, bedanya di situ. Operator min, misalnya min x gitu ya, maka cukup diminuskan semua elemennya. Yang dahulunya elemennya itu A menjadi min A, min semua disisikan ke W jadi min W. Returnnya adalah return W. Kemudian operator kali sama dengan yang tadi, plus cuman ini elemennya dikalikan masing-masing elemennya. Jadi LV operator parameternya V ini dikalikan dengan dirinya sendiri dan disimpan dalam W, dan kemudian W-nya di returnkan untuk operator kali. Kemudian ini nanti cara penulisannya bisa dihafalkan ya, cuman ini aturannya begini. Nanti pengalian itu boleh jadi bisa jadi tidak per elemen, bisa jadi ditambahkan dulu ya, tergantung aturannya nanti seperti apa. Kemudian ada plus sama dengan, kalau plus sama dengan itu kan dengan dirinya sendiri yang dihasilkan. Jadi parameter ini, array x ini ditambahkan dengan dirinya sendiri dan mengupdate dirinya sendiri sehingga hasilnya adalah elemen i plus sama dengan x, maka return this, bintang this objeknya, karena this adalah pointer maka bintang adalah objeknya. Kemudian operator output ini out x element i itu operator output. Kemudian ada apa ini resize ini mengganti ukurannya saja ya, size dengan size yang baru. Kalau size-nya itu kurang dari 0 maka dia ada mengeluarkan error. Nah, maka error-error yang di throw tadi itu kan di try, akan di catch di sini, di catch. Cuman dia nggak ngapa-ngapain ya, cuman menulis an exception hash occurred, cuman gitu aja. Oke, program utamanya adalah ini ada A, B, C. Nah, sebenarnya kita itu pengen seperti ini. Kalau integer A sama dengan 2B sama dengan B, C, maka B sama dengan A. Anda pasti tahu bahwa B itu sama dengan 2 isinya, ya kan? Kemudian A sama dengan A plus 2. Maka Anda tahu bahwa di sini A itu isinya sama dengan 4. Ya kan? Kemudian C sama dengan A plus B. A-nya 2,
B-nya 4, 6, ya toh? 6. Nah, kali aja nih. Ya, kalikan B, 6 kali 2, 12. Maka Anda tahu di sini C itu isinya 12. Dan C sama dengan min C. Jadi C-nya itu sama dengan min 12. Nah, kalau tipe data baru yang kita buat yaitu array 1D yang bertipe integer ini adalah X, Y, Z, ada 3 buah X, Y, Z, ingin diperlakukan sama seperti ini, maka ini harus di overload, operator 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 ini harus di overload, dan operator ini harus di overload, gitu ya. Nah, caranya begitu, di overload sehingga kita bisa memperlakukannya begini. Y sama dengan X. Kalau operator sama dengan tidak di overload, ini nggak bisa Y sama dengan X. Kayak gini, B sama dengan A, nggak bisa. Karena kan tipe datanya itu tipe data buatan kita sendiri. Si compiler, komputer nggak tahu ngapain Y sama dengan X ini mau diapakan, yang sama apanya, kan nggak jelas ya. Untuk itulah dibuatlah operator overloading. Itu adalah tujuannya. Nah, kita lihat di sini diinisialisasi XI dengan I. Cout nilai awal and line. Jadi kalau ini kita run, hasilnya adalah sebagai berikut. Ini saya geser aja biar kelihatan ya. Saya geser. Nah, nilai awalnya itu adalah x0 sama dengan 0 sampai 9. Sama dengan ini. X0 ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X-nya 0-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian Y sama dengan X, maka Y itu nilainya adalah sama dengan X, 0, 9, gitu ya. Y itu nilainya sama dengan X, nih. Y sama dengan X, maka Y itu sama dengan X. Kemudian Y sama dengan X ini, kemudian Y ditambah sama dengan 2, Y plus sama dengan 2. Maka 0 tambah 2 jadi 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 4, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 2, 5, 4 tambah 2, 6, ini 6. Kemudian 5 tambah 2 itu 7, ini 7. 7 tambah 2, 9, ini 9-nya di sini, dan akhirnya 9 tambah 2, 11, ya, sampai sini 11. Nah, mana sih perintahnya? Ini yang Y sama X tidak dikeluarkan hasilnya ya, nggak apa-apa, langsung yang ini itu tidak di print, tetapi yang di print adalah yang ini. Oke, kita lihat di pemrogramannya. Y sama dengan X, tapi tidak di print, kemudian Y plus sama dengan 2. Nah, ini kalau nggak ada operator overload, maka nggak bisa ditulis Y plus sama dengan 2. Y itu kan kelas atau objek dari sebuah kelas, tipe data buatan kita sendiri, nggak bisa Y plus sama dengan 2. Maka supaya ini, kan Y ini kelasnya kan iri dengan variabel primitif atau variabel dasar yang bisa begini. Nah, kan dia iri. Si A kok bisa begini, saya pengen dong. Nah, maka harus dibuatkan juga operator overload-nya, gitu ya. Kemudian Z sama dengan Y plus X kali Y. Nah, itu kan. Maka berapakah nilai Z-nya? Nih, nilai Z-nya. Nilai Z-nya adalah 4, 12, 24, 40, 60, dan sampai 220. Kita lihat nilai Z-nya. Nih, 4. Ini dari mana rumusnya ini? Sudah ada rumusnya D4 H4. Jadi D4 ditambah H4. D ini X ditambah Y yang terakhir ya, bukan Y yang ini. Maka D4 ditambah H4 dikalikan dengan H4 dengan 2. 0 ditambah 2 dikalikan 2. Akhirnya hasilnya adalah 4 dan seterusnya sampai ke bawah. Ini formula Excel-nya ada di situ dan hasilnya sama ya sampai 220. Kemudian Z sama dengan min Z. Z sama dengan min Z ini diminuskan semua. Nah, tinggal dikasih minus saja di sini. Jadi minus 220. Oke. Ini minus 4 sama 220. Nah, coba kita lihat di sini.
Z sama dengan min Z. Nah, kita bisa pakai operator overload ya, yang operator apa ini? Ini ZI ya. Sebenarnya kita nggak bisa ZI ini nggak boleh ya, tapi karena sudah di overload, di operator load dari operator apa ini kurung buka siku kurung tutup sikunya ini sudah di overload ya. Eh, Mana tadi? Nah ini kan sudah ada nih operatornya ini begini di overload maka bisa dipakai. Oke, saya hanya saja yang belum dipakai adalah ini operator output. Nah, ini operator output ini belum dipakai, si outX belum dipakai. Silahkan dicoba ya, Anda praktek sendiri. Ini belum dipakai, silahkan dicoba. Silahkan dicoba. Nah, oke, kemudian yang ini kan sudah dicoba ini, sudah kita pakai. Yang ini anggota fungsi biasa, ini nggak masalah. Seharusnya Anda sudah familiar betul, nggak masalah. Kemudian operator minus ini belum dicoba. Mengapa belum dicoba? Karena minusnya itu manual kita pakai di sini. Mana dia? Oh ya, di program utama, sorry. Di program utama ini minusnya itu kita pakai minusnya secara manual. Diminusin satu-satu di sini. Nih, ada perulangan diminusin satu-satu di sini. Ya, jadi operator minus belum dipakai. Oke, operator minus belum dipakai. Kembali ke sini. Kemudian operator minus yang ada parameternya, misalnya A sama dengan B min C, nah ini juga belum dipakai, silahkan dicoba. Kemudian resize juga belum dicoba, yang sebelumnya sudah dicoba. Nah, silahkan Anda praktek, mudah-mudahan Anda paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.